Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya sendiri Arminanti Wau dengan NIM 200310002 sebagai moderator, Anessa Mardatila dengan NIM 200311119 sebagai tim penyaji, Anissa Ajahra dengan NIM 200311121 sebagai tim penyaji, Dinda Nursal 200316060 sebagai tim penyaji. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Protista Mirip Jamur. Adapun dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Ramadhani Fitri SPD MPD. Adapun isi materi yang akan kami bahas yaitu tentang protista mirip jamur dengan bahasan materi yang pertama ciri-ciri umum, yang kedua struktur tubuh, yang ketiga reproduksi, yang keempat ekologi dan peranan, yang kelima klasifikasi. Baik, langsung saja untuk ciri-ciri umum protista mirip jamur akan dibaca oleh rekan saya Anissa Ajahra. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum protista mirip jamur. Yang pertama itu bersifat fagositik. Yang kedua dia heterotrof karena dia dapat memperoleh makanan dari organisme lainnya. Kemudian tubuh dia terdiri dari hifa atau benang-benang halus, berkembang biak secara aseksual dan seksual. Kemudian bersifat eukariotik, bersel satu atau bersel banyak karena mengalami masa transisi dari bersel tunggal menjadi bersel banyak. Dan yang terakhir, habitat di hutan basah dan lembab, batang kayu yang membusuk, kayu lapuk, dan sampah basah. Dan untuk jamur air dapat hidup di air juga. Next. Kemudian ada struktur tubuh. Yang pertama ada sporangium. Sporangium memiliki struktur mikrospora, peridium, capitilium, columella, sporangiofor, dan hipotalus. Contohnya itu stemonid. Bisa dilihat gambar stemonid juga. Nah, kemudian yang ketiga ada Pseudoa etalium. Sporofor seperti sporofol tunggal. Contoh Taelium, yaitu morfologinya mirip dengan Plasmodium protoplasma, berkumpul di beberapa urat utama Plasmodium dan berkembang menjadi sporofor, contohnya Hemitricia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Anissa Ajahra. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Anessa Mardatila. Kepada Anessa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi dari protista mirip jamur. Kelompok protista mirip jamur ini memiliki penampakan dan kehidupan yang serupa dengan fungi. Sama halnya dengan jamur, protista mirip jamur ini tidak memiliki kloroplas dan merupakan organisme heterotrofik. Akan tetapi, baik organisme seluler, reproduksi, dan siklus hidupnya jauh berbeda dengan jamur. Protista mirip jamur ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu jamur lendir dan jamur air. Nah, jamur lendir itu yang pertama yaitu contohnya Myxomycota, dan jamur lendir selanjutnya itu ada Acrasiomycota. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah Myxomycota. Nah, pada Myxomycota ini, misalnya genus Temonitis, massa berlendir atau menyusun tubuhnya itu disebut dengan Plasmodium. Nah, suatu sel tunggal yang mengandung banyak nukleus. Nah, Plasmodium ini nantinya menelan makanan melalui fagositosis sambil tumbuh dengan cara menjulurkan pseudopodia atau ameboid pada substratnya seperti tanah yang lembab
atau daun dan kayu yang membusuk. Nah, jika habitat jamur lendir ini mulai mengering atau kekurangan makanan, maka Plasmodium itu akan berhenti tumbuh dan membentuk tangkai-tangkai nyata atau sporangium yang menghasilkan dan membebaskan spora. Nah, jika spora jatuh pada tempat yang cocok, maka akan berkecambah membentuk sel-sel tunggal yang bergerak dengan flagella atau pseudopodia atau ameboid. Nah, sel-sel tersebut kemudian berpapasan dengan jenisnya. Pembelahan nukleus pada zigot terjadi berulang-ulang tanpa pembelahan sitoplasma, sehingga terbentuk plasmodium baru dengan banyak nukleus untuk memulai siklus hidup lagi. Nah, siklus hidup Myxomicota dapat dilihat pada gambar ini. Pada fase vegetatif, plasmodium ini dapat bereproduksi secara vegetatif dengan cara pembelahan binar. Pembelahan binar ini satu plasmodium membelah menjadi 2 plasmodium. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi Acrasiomycota. Nah, Acrasiomycota ini terbagi menjadi 2 cara reproduksi. Yang pertama itu adalah vegetatif, yang kedua yaitu generatif atau seksual dan aseksual. Nah, pada vegetatif tersebut, reproduksi vegetatif dengan membentuk zoospora yang memiliki 2 flagel untuk berenang. Nah, yang generatif atau seksual yaitu reproduksi generatif dengan cara fertilisasi yang akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Nah, pada Acrasiomycota, yang contohnya itu adalah Dictyostelium discoideum, masa berlendir yang tampak adalah kumpulan sejumlah jenis sel yang berinti. Nah, masa sel ini berimigrasi dan akhirnya menetap kemudian membentuk tubuh buah aseksual yang berbatang. Tampak pada gambar, beberapa sel akan menggering membentuk suatu batang penyokong, sementara beberapa sel lain akan merayap di atas batang penyokong dan berubah menjadi spora. Nah, manakala spora dilepaskan dan jatuh pada lingkungan yang menguntungkan dan cocok, sel ameboid akan keluar dari lapisan pelindungnya, menjulurkan pseudopodia untuk mulai makan dan hidup soliter. Nah, ketika makanan habis, sel-sel tersebut akan berkumpul kembali dan membentuk massa berlendir kembali yang baru. Begitu juga seterusnya. Nah, siklus hidup Acrasiomycota ini dapat terlihat pada gambar. Nah, reproduksi yang terakhir yaitu adalah jamur air atau Oomycota. Nah, beberapa dari anggota Oomycota ini bersifat uniseluler, ada pula yang berupa filamen halus bercabang-cabang. Nah, sel ditutupi oleh dinding sel tersusun atas selulosa. Nah, sama seperti tadi, terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase seksual dan fase seksual. Nah, pada siklus hidupnya, Oomycota melakukan reproduksi aseksual. Ujung hifa senositik membentuk zoosporangnya berbentuk tabung. Masing-masing zoosporangnya akan menghasilkan zoospora flagel 2 atau biflagellata. Nah, zoospora yang terbungkus sista ini nanti jika jatuh pada suatu substrat akan bercambah dan tumbuh menjadi badan hifa senositik yang berumbai. Nah, selang beberapa hari kemudian mulai memasuki fase seksual. Nah, fase seksual ini membentuk suatu struktur oogonia dan hifa anteredial yang berada pada cabang yang terpisah. Nah, oogonia akan menghasilkan nukleus sel telur, sedangkan hifa anteredial akan menghasilkan nukleus sperma. Peleburan nukleus sel telur dan nukleus sperma ini akan menghasilkan zigot yang disebut dengan oospora. Nah, terlihat pada gambar. Oospora tersebut terbungkus oleh dinding yang resisten. Nah, jika berada pada keadaan menguntungkan atau tempat yang cocok, oospora akan bercambah dan membentuk hifa pendek yang ujungnya terdapat zoosporanya. Nah, teman-teman dapat lihat siklus hidup Oomycota pada gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai reproduksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anessa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Dinda Nursal. Kepada Dinda dipersilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang ekologi dan peranan protista mirip jamur, di mana ekologinya terdapat di habitat hutan basah dan lembab, batang kayu yang membusuk, kayu lapuk, dan sampah basah, dan untuk jamur air dapat hidup di air. Dan untuk peranannya, peranan protista mirip jamur yang menguntungkan ada chlorella yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dan juga ada Eucheuma spinosum yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kosmetik. Dan untuk peranan protista mirip jamur yang merugikan ada Saprolegnia parasitica, bersifat parasit pada sisik dan insang ikan yang terluka. Dan Phytophthora infestans adalah parasit pada tanaman kentang dan tomat. Selanjutnya ada klasifikasi protista mirip jamur, di mana ada Myxomicota atau jamur lendir plasmodial yang dengan ciri-cirinya jamur lendir bersifat heterotrof fagosit, memiliki fase makan berbentuk massa amoblit seperti amoeba dalam siklus hidupnya yang disebut plasmodium. Selanjutnya ada Oomycota dengan ciri-ciri organisme uniseluler atau multiseluler dengan dinding dari bahan selulosa. Dan Oomycota yang multiseluler memiliki hifa yang halus, tidak bersekat-sekat dan berinti banyak atau sinusitik. Selanjutnya ada Acrasiomycota dengan ciri-ciri Acrasiomycota adalah jamur lendir bersekat. Jamur ini memiliki fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Kemudian bersifat haploid dan zigotnya bersifat diploid. Dan menghasilkan sel-sel ameboid dan mesomoba. Dan pada fase makan, sel soliter akan membentuk kaki-kaki semu untuk bergerak dan memakan bakteri. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Demikian materi dari kelompok kami. Jika ada pengucapan, kami mohon maaf. Terakhir kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.